Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Dan nama saya Mahesa. Saya Anissa Dalma. Saya Irwana Greg. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ICT yang berjudul Information Security, Computer Hardware Problems, and ICT Legal Regulation. Baik, langsung saja mungkin ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu Information Security. Seperti yang kita tahu, informasi ya informasi atau data, dan security itu seperti melindungi atau menjaga. Jadi intinya Information Security itu adalah upaya melindungi data atau informasi agar tidak diakses, diubah atau dihancurkan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, Information Security ini memiliki tujuan, yaitu ada disingkat jadi CAA Trade. Oke, yang pertama C itu confidentiality, artinya kerahasiaan. Jadi Information Security itu menjaga data agar hanya orang yang berhak yang boleh mengakses informasi tersebut. Yang kedua ada integrity, yaitu informasinya harus tetap akurat dan tidak boleh diubah tanpa izin. Dan yang terakhir ada availability, artinya informasi harus selalu dapat diakses oleh pengguna yang berhak kapanpun dibutuhkan. Lanjut. Di sini ada ancaman yang mengancam information security. Yang pertama ada malware. Nah, malware ini yaitu perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, dan ada juga software yang dapat merusak atau mencuri data kalian. Hati-hati makanya guys. Terus ada juga yang kedua yaitu phishing. Phishing itu upaya menipu pengguna agar memberikan data pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu. Biasanya ada yang kirim email ke kalian pura-pura menjadi bank supaya minta data kalian gitu. Nah, itu hati-hati banget supaya jangan ketipu. Terus selanjutnya ada hacking, yaitu tindakan membobol sistem atau jaringan komputer tanpa izin. Aneh juga sih kalau hacking minta izin dulu. Kemudian saya mau hacking kan Iya, nggak mungkin sih. Nah, hacking juga tuh kalau kalian misal ngeklik link asal, itu juga bisa dihack sama si orang jahat tersebut. Yang kedua ada data theft, itu mencuri data pribadi atau rahasia perusahaan. Atau enggak, kalau misalkan data pribadi itu mencuri, misalkan kan kalau orang-orang dulu tuh kata sandi PIN atau bank tuh pakai tanggal lahir. Sedangkan zaman sekarang tanggal lahir itu selalu dirayakan. Jadi kita tahu dong tanggal lahirnya si itu tuh apa. Nah, itu bisa juga pencurian data. Nah, yang terakhir ada social engineering, yaitu memanipulasi psikologis agar seseorang memberikan informasi sensitif. Atau bisa juga dalam zaman sekarang tuh hipnotis gitu ya. Makanya ada orang yang ke pedagang tuh mukanya kosong, apa sih? Bukan pedagang, kemana gitu. Jadi mukanya tuh kosong karena dikenalin sama si pedagang. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada protection. To protect our information we can. Itu tuh untuk melindungi informasi yang kita punya gitu loh, dengan cara use strong password and change them regularly, turn on multi-factor authentication, keep our software and antivirus update, always back up our data, use firewalls and encryption, and most importantly, increase user awareness about cyber security. Jadi itu tuh panduan tentang cara melindungi informasi pribadi kita dan data penting kita dari ancaman cyber melalui praktik keamanan yang kuat dan kesadaran pengguna. Next. Next adalah computer hardware problem. This topic is about damage on malfunction that happens to the physical
component of a computer. Common problems. Some common hardware problems are power failure, when the computer won't turn on, overheating because of a broken fan or poor ventilation, hard drive failure, which can cause data loss. Next is peripheral malfunction, when devices like keyboard, printer, or mouse don't work. And last is RAM or motherboard damage, which makes the computer unstable. Jadi pada bagian yang ini kita membahas tentang masalah yang terjadi pada perangkat keras komputer, yaitu kerusakan yang muncul pada bagian-bagian fisik komputer. Gangguan seperti ini biasanya membuat komputer tidak bisa digunakan dengan normal. Terus ada beberapa masalah yang sering terjadi, antara lain seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada komputer tidak menyala, komputer terlalu panas, kerusakan pada hard drive, aksesoris komputer yang tidak bekerja, dan gangguan pada RAM. Jadi intinya pada bagian ini menjelaskan berbagai bentuk kerusakan fisik komputer yang dapat mengganggu kinerja perangkat secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada penyebab masalah komputer atau cause and prevention. This problem can be caused by dust, heat, unstable electricity, or poor maintenance. To prevent them, we should clean our computer regularly, use a UPS or stabilizer to protect it from power charges, make sure there is good ventilation, do regular servicing, and replace damaged parts immediately. Penyebab masalah komputer itu bisa karena debu, panas, listrik tidak stabil, atau perawatan buruk. Nah, kayak contohnya karena debu tuh penumpukan debunya tuh di dalam komputer, jadi menyebabkan panas yang berlebih dan bisa pelan-pelan tuh merusak komponen komputernya. Selain debu juga panas kan bisa merusak komponen yang ada di dalam laptop juga. Terus listrik yang nggak stabil juga bakal mempengaruhi lonjakan atau penurunan tegangan listrik, bisa merusak perangkat keras. Terus perawatan yang buruk juga bisa menyebabkan ini rusak. Terus caranya tuh dengan cara bersihkan komputer secara rutin buat menghilangin debu agar suhu tetap stabil dan perangkat tidak cepat rusak. Gunakan UPS atau stabilizer yang melindungi dari lonjakan listrik dan memastikan pasokan listrik stabil. Terus lakukan servis juga, kayak sering servis rutinan gitulah pokoknya. Next is ICT legal regulation. ICT legal regulation means the law or rules that control the use of information and communication technology. The purpose is to protect users and make sure technology is used responsibly. Types of regulation. First, crimes law. Second, data protection laws. Third, copyright and intellectual property laws. Fourth is electronic transaction law. Jadi pada bagian ini itu membahas tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Aturan-aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pengguna teknologi berjalan dengan aman dan tidak merugikan orang lain. Jadi ya intinya peraturan ini berfungsi untuk melindungi pengguna sekaligus mengatur bagaimana teknologi dipakai dengan benar. Dan juga kan dalam PPT slide yang ini dijelaskan beberapa jenis regulasi itu kayak hukum kejahatan cyber, perlindungan data pribadi, hak cipta dan kekayaan intelektual,
dan pengaduan transaksi elektronik. Jadi pokoknya secara keseluruhan isi dari slide yang ini tuh menjelaskan bahwa hukum-hukum ini diperlukan supaya aktivitas digital tetap terlindungi dan dapat dipercaya pasti. Next. Nah, seperti yang dijelaskan Mahes, di Indonesia juga ada nih hukumnya regulasi di Indonesia. Itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seperti kita tahu UU ITE. Nah, undang-undang ini maksudnya mencakup aturan tentang komunikasi elektronik, transaksi online, terus menghukum bagi orang-orang yang menyebar hoax, pencemaran nama baik, atau konten pornografi di internet, dan juga ada pengakuan tanda tangan digital dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Contoh tanda tangan digital tuh ada di kakak. Sekarang kakak tuh nggak pakai tanda tangan lagi, tapi pakainya tuh barcode di kakak tuh. Oke, ya lanjut. Selanjutnya, the ICT regulation is very important because it keeps the internet safe and fair, protects people privacy and data, builds trust in online activities, and supports the growth of a healthy digital economy. Jadi di slide ini tuh menjelaskan bahwa regulasi TIK sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan terpercaya. Regulasi ini juga melindungi pengguna, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Conclusion atau kesimpulannya. Jadi information security help us protect data from cyber threats. Computer hardware maintains keeps our system running smoothly. ICT legal regulation ensure technology is used safely and responsibly. Jadi intinya ketiga aspek yang saya sebutkan tadi saling mendukung. Jadi kalau misalnya salah satu tidak ada, ya tidak, jadi lingkungan digitalnya jadi tidak aman dan jadi tidak terpercaya. Banyak yang ini juga sih kayak nge-hacker gitu loh. Saya dulu katanya cerita kalau salam akun digital kita tuh ada hacker juga. Oh iya, karena itu waktu Jadi ada ikan-ikan hijau Yang masuk ke akun salam. yang waktu pas kita mau login salam tapi malah munculnya kayak ikon pinjol gitu bukan sih? Iya pernah kayak gitu. Itu akibat dari Bocornya itu bocornya data juga gitu guys. Makanya bisa ketahuan sandinya apa, kayak usernya apa gitu. Oke, mungkin kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Wah, banyak. Satu. Coba kita ulang dulu ya. Hitung. 1, 2, 3. Yang mana nih? Yang mana ya? Kalisa dulu deh. Ya, oke. Aku kali saya izin bertanya, kan apa tuh namanya? Kan ada beberapa langkah yang tadi dibilangnya buat nge-protect sosial media kayak digital kita, kayak HP, laptop, sebagainya macamnya. Tapi di mana misalkan ada orang tua yang masih belum ngerti gimana cara apa sih kayak ngeprotek HP digital itu. Nah, kalian sebagai Gen Z atau orang-orang yang mungkin udah paham lah ya akan hal ini, kayak gimana sih kalian cara memberitahu kepada orang tua kalian atau mungkin ke ya orang tua sekitar kalian gitu, gimana caranya untuk mencegah hal itu untuk terjadi gitu, kan misalkan dihack atau misalkan ada yang kan ibu-ibu tuh kadang suka nyebar-nyebar hoax atau mereka tahu kalau itu hoax kayak gitu. Nah, itu gimana cara mencegahnya gitu? Baik, terima kasih ya Kalisa. Mungkin pertanyaannya akan
kami tampung dulu. Oke. Langsung Mau langsung atau Mau langsung sama aku jawab boleh? Oh iya, boleh boleh. Mungkin kalau aku nih ya, aku kan kalau orang tua tuh nggak mau diajari biasanya gitu, nggak mau di apa ya, di gurui lah gitu ya. Pertama aku ajak juga dulu tentang kasus-kasus yang viral. Nah karena itu, mah makanya jangan kayak gini, sini aku ajarin gitu caranya gimana. Seperti step-step yang dijelasin sama Eri tadi, harus gini baru. Apakah ada cara alternatif lain gitu Terus selain juga kan di handphone tuh ada ini gak sih kayak buat kalau namanya tuh yang akunnya tuh bisa dikasih juga ke anaknya gitu loh. Oh iya. Cuman bedanya kalau di handphone tuh buat proteksi anak. Cuman ini kan balikin aja gitu buat protek ibunya. Takutnya ibunya nyebar hoax atau apa gitu. Terus juga pakai yang ini loh, kayak wifi bersama gitu. Jadi itu nanti bisa dimatiin salurannya, nanti mereka nggak bisa akses. Kayak ada batasnya gitu. kalau saya sih paling kayak misalnya orang tua saya ya, supaya kita nge-protect misalnya ada link. Kalau saya sih kayak ngasih tahu jangan sembarangan pencet link, itu bisa jadi data kita bisa dicuri gitu. Jadi intinya jangan sembarangan pencet link. Saya ngasih tahu kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ada video-video palsu, mungkin saya juga berpesan kayak jangan mudah percaya sama video-video itu. Mungkin kan video-video itu video dari AI ya, karena kan sekarang banyak banget video dari AI. Jadi intinya jangan gampang percaya. Saya ngasih tahu ke orang tua saya jangan gampang percaya dan jangan asal masuk website atau klik link, apalagi dari orang yang tidak dikenal. Dan jangan sebar-sebar. Iya. Kayak belum tahu informasinya main sebar aja. Iya. Kayak saya grup kayak ini kalau pakai kontrol. Iya, Gitu. asik. Baik, siapa yang mau nanya selanjutnya tadi? Sini dulu apa sini dulu ya? Kayaknya aku. oke deh, boleh deh, sama dulu deh, udah nggak cinta tadi. Perkenalkan, nama saya Salman Fafi Batu Rizky dari kelas apa ya? Kelas T. Pertanyaannya, jika kita sudah terkena kejahatan cyber seperti tidak sengaja masuk web phishing, langkah apa yang harus kita lakukan agar data pribadi kita tidak disalahgunakan? Nah, aku pernah soalnya ya. Aku kan dulu tuh jualan kuota sama pulsa. Nah itu si aplikasinya tuh belum ada di Play Store, jadi harus pakai link. Aku nunggu mama aku buat kirim linknya, tapi nggak dikirim-kirim. Jadi aku inisiatif lihat tele dan ada dan langsung pencet aja. Jadi ya dong, karena gitu. Aku nggak bisa buka WA, nggak bisa buka aplikasinya, gitu. Panik. Cuman terus abis itu aku kan ya mau gimana lagi ganti nomor, tapi setelah itu aku cari lagi di TikTok. Caranya tuh kalau udah kena misalkan suka ada verifikasi, ujung-ujung ada kode verifikasi, itu tuh HP-nya tuh langsung dimatiin, di reset ulang. Makanya itu tuh bisa mencegah buat data lain. Oke, Salman ya. Yang setahu saya kan, kalau yang setahu saya nih, phishing itu kayak link atau apa gitu yang menyebabkan kita memasukkan password atau itu data pribadi kita ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah kena phishing, langkah apa yang kita lakukan? Jadi misalnya kita udah memasukkan data pribadi kita nih, ternyata itu bukan resmi, berarti itu malah phishing. Jadi mungkin langkah yang sebaiknya kita lakukan itu cepat-cepat kayak mengganti password sih. Misalnya ya seperti itu dah. Kita kan udah masukin password kita di sana, ternyata itu malah phishing. Mungkin daripada data kita keburu diganti orang lain, lebih baik kita cepat-cepat mengganti password atau keamanan kita. Siap.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada. Kamu katanya mau nanya? Oh, udah terjawab. Udah terjawab. Yakin gak ada yang mau nanya lagi? Gak ada lah. Gak ada. Cukup saja. Oke, teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin presentasi ini akan kami cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.